Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksa Mahbila dari C12 NPM 101211375. Di sini saya memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 4 yang bertema Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Tahapan syahadat manusia dalam syariat Islam. Yang pertama, tahapan kehidupan manusia, yaitu kematian pertama yang disebut dengan kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim berkata, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan di ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental, lalu menjadi alaqah segumpal darah, selama itu pula lalu menjadi mugghah atau segumpal daging, selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang ditentukan, yakni rezeki, ajal, amal, dan sengsara bahagia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi tersebut, manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan, yaitu tahapan nutfah, alaqah, dan mudghah. Tahapan nutfah adalah tahapan setelah janin manusia dibuahi oleh sel sperma berproses berubah menjadi mudghah, diperlukan waktu kurang lebih 40 hari. Yang kedua, tahapan alaqah berupa gumpalan darah berproses menjadi gumpalan daging, diperlukan waktu kurang lebih 40 hari. Yang ketiga, tahapan mudghah atau gumpalan daging, yaitu berupa jaringan anggota tubuh misalnya kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Itu berproses selama 40 hari. Sempurnalah anggota tubuh manusia termasuk dengan jantung. Saat inilah ruh manusia dimasukkan dan jadilah makhluk baru yang disebut khalqan. Tahap kedua, kehidupan pertama. Hidup artinya ruh dan jasad telah bersatu. Kehidupan pertama ini dimulai ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Yang pertama, alam rahim. Semua manusia mengalami kehidupan pada tahap ini, namun tidak seseorang pun yang dapat merasakannya. Yang kedua, tahapan kedua itu alam dunia. Setelah lahir di muka bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tujuan Allah itu menciptakan manusia, yaitu dengan beribadah kepadanya, tetapi harus mengalami beberapa proses. Tahapan ketiga atau kematian kedua. Tahapan ketiga adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk hidup yang bernyawa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kehidupan dunia akan diakhiri dengan kematian. Kalau kehidupan kedua ini, manusia tidak akan mati lagi. Apabila dia menjadi penghuni surga, maka dia akan hidup selamanya, khalidina fiha abada, dan apabila dia menjadi penghuni neraka, maka dia akan hidup selamanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6-7. Sebelum mengalami tahapan kehidupan yang kedua ini, manusia akan mengalami beberapa tahapan. Yang pertama, kehancurannya alam semesta. Yang kedua, hari kebangkitan. Yang ketiga, hari perhitungan. Dan yang terakhir, hari pembalasan. Sikap manusia tentang syahadatain. Namun ketika ada rasul dari kalangan mereka sendiri, manusia tidak semuanya menerimanya. Manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu menerima seruan Rasul dan yang menolak seruan Rasul. Kelompok manusia yang menolak syahadatain di akhirat, yaitu penghuni neraka, orang-orang yang tidak yakin adanya hari akhirat, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh para utusannya. Yang selanjutnya, orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain. Pada hakikatnya, orang yang menolak melaksanakan syahadatain adalah orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Selanjutnya ada kelompok penghuni surga, yaitu orang-orang yang yakin adanya kehidupan akhirat. Selanjutnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka menaati apa perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.